kita yang sungguh-sungguh rindu, lapar dan haus untuk dengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Salam. Baik Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, saya masih mengkhotbahkan khotbah siri kita dari Gadiel pasal yang ketiga dengan tema pahlawan iman. Saudara, Daniel pasal yang ketiga akan kita baca kembali ayat-ayat yang sama. Saya baca dengan cepat ayat yang ke-1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, semua. Saya baca langsung saja pada ayat yang kelima. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis puji-pujian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkannya seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikuti YouTube hari-hari ini, satu yang sedang terkenal adalah perpindahan agama, perpindahan keyakinan. Saudara, ada begitu banyak motivasi orang pindah keyakinan. Bukan hanya daripada ada orang-orang yang maksudnya dari agama seberang masuk ke Kristen, tapi yang lebih miris adalah orang-orang Kristen yang meninggalkan iman. Tentu banyak motivasi. Ada yang katanya menemukan hidayah. Ada yang mengatakan ya karena cinta kepada pasangan hidupnya. Ada yang mengatakan ya ada yang dikatakan di beberapa website atau bahkan di YouTube saya melihat ada orang yang pergi meninggalkan iman hanya karena makanan dan minuman. Saudara, itu sebabnya saya mau bicara tentang pahlawan iman. Mengapa? Sebab saudara, ini yang kita perlukan di hari-hari ini. Hidup makin sulit, hidup makin sukar, hidup makin tidak gampang. Dan hanya mereka yang memiliki spirit pahlawan iman yang akan bertahan. Mereka yang memiliki spirit pahlawan iman yang akan terus maju untuk Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bicara tentang pahlawan iman itu ada hubungannya dengan kata iman sejati. Saudara-saudara, kata iman sejati itu harus muncul atau lahir dari orang-orang yang saya sebut sebagai pahlawan iman. Saudara, apa ciri khas daripada pahlawan iman? Saudara, yang satu poin pertama, pahlawan iman adalah mereka yang sekalipun mengalami penderitaan, tapi penderitaan itu tidak boleh menghentikan penyembahan kita kepada Allah. Gampangnya begini. Pahlawan iman adalah mereka yang tidak akan berhenti menyembah apapun kondisinya. Saudara dengar baik-baik. Pahlawan iman sikapnya adalah mereka yang tetap menyembah apapun kondisinya. Kondisi Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah kondisi yang mengerikan, sebab di depan mereka ada patung yang sedang berdiri, yaitu patung Nebukadnezar, dan setiap orang yang tidak menyembah patung Nebukadnezar akan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, penderitaan tidak boleh menghentikan penyembahan kita kepada Allah. Katakan amin. Saudara, banyak kali kita menyembah itu ditentukan dari kondisi. Ketika kondisi kita menyenangkan, kita mudah menyembah. Ketika kondisi kita membuat kita bersuka cita, kita gampang menyembah. Tapi ketika kita dalam keadaan terpuruk, menderita, apalagi dalam keadaan sakit benar, kadang-kadang jujur, kita jujur pada diri kita tidak bisa menyembah. Sehingga penyembahan kita tidak lagi kemarin saya sebut, atau minggu lalu saya sebut, penyembahan kita bukan lagi penyembahan sejati. Sebab penyembahan sejati
dia akan tetap menyembah apapun kondisi. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan bahwa siapapun yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni siapa? Syadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan kita Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah apa? Patung emas yang Tuhan dirikan. Saudara-saudara lihat ini. Fokuskan pada Syadrak, Mesak, dan Abednego, bukan penderitaan. Sebab kalau mereka sudah lihat penderitaan, mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Tapi fokus mereka pada Allah yang mereka tahu dan memelihara hidup mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, fokus penyembahan kita dengan baik-baik. Kenapa Anda tidak bisa fokus menyembah? Karena kita sering mengarahkan fokus kita pada kondisi. Waktu Anda mengarahkan pada kondisi, yakinlah Anda tidak bisa menyembah Tuhan. Saudara, dengar baik-baik, kondisi rumah tanggamu tidak selamanya berjalan. Tapi kondisi itu tidak boleh mengganggu penyembahan. Kondisi ekonomimu tidak akan berjalan baik. Engkau tidak selamanya kenyang, engkau tidak selamanya kaya. Ada waktu Tuhan izinkan engkau lapar dan miskin. Tapi disitulah engkau fokus. Oh ternyata aku tidak fokus pada makan dan minum. Fokus kepada Allah yang telah memberikan kehidupan. Saudara-saudara, dengan baik-baik, penderitaan bagi seorang pahlawan iman. Penderitaan akan membuat justru penyembahan yang makin murni di hadapan Allah. Murninya sebuah penyembahan itu lahir dari kadang-kadang yang disebut sebagai penderitaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat salah satu contoh Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Paulus adalah contoh yang baik. Ketika dia tidak bersalah, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia bisa menyalahkan Tuhan. Dia nggak bisa mengatakan saya melayani Tuhan, saya pengkhotbah, saya gembala, saya hidup dalam kekudusan. Tapi kenapa saya dimasukkan dalam penjara? Saudara lihat ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara lihat ini. Dalam penjara tidak bisa mengikat hati dari Paulus. Paulus tidak bisa, penjara tidak bisa mengekang hati Paulus untuk rindu menyembah dan mengagungkan Tuhan. Justru dalam penjara hatinya makin berkobar untuk menyembah Tuhan. Lalu lihat apa yang terjadi. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara-saudara, pada waktu kita menyembah, sebenarnya persoalan tadi saya bilang, kalau engkau fokus pada persoalan, engkau tidak bisa menyembah Allah. Tapi saya mau bilang sama saudara, waktu engkau fokus pada Allah, menyembah pada Allah, urusan penjara, urusan belenggu, urusan persoalan, urusan bagi hidup, itu urusan Tuhan. Waktu engkau menyembah, dia bilang penjara melepas sakit penyakit, jangan fokus. Waktu engkau menyembah dia, Allah berusaha dengan penyakitmu. Pahlawan sejati tidak terganggu dengan kondisi Allah. Mau senang, mau menderita, dia tetap menyembah. Wah, waktu saya baca ini saya bilang, Paulus hebat. Mari kita seperti Paulus. Ada orang yang menyakitimu, tetap menyembah Allah. Ada orang yang mengecewakanmu, tetap menyembah Allah. Ada orang yang melukaimu, tetap menyembah Allah. Ada kegagalanmu, tetap menyembah. Maka penjara itu adalah urusan Tuhan. Belenggu itu urusan Tuhan. Batu-batu besar urusan Tuhan. Gunung badai dan persoalan urusan. Urusan apa? Menyembah. Tapi sekali lagi setan paling suka kita difokuskan pada persoalan. Jadi kita tidak bisa menyembah Tuhan. Pulang dari tempat ini, mau ada badai tidak ada badai, tetap menyembah Tuhan. Amin. Mau ada persoalan tidak ada persoalan, menyembah Tuhan. Mau ada makan tidak ada makan, tetap menyembah Tuhan. Sebab urusan makan bukan urusan, itu urusan surga yang akan memberikan kepada. Ada. Siapa saja yang menyembah dikala mereka ada dalam persoalan. Ayub,
Ayub tetap menyembah. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Beda dengan istrinya. Hanya bisa menyembah kalau keadaannya baik. Sehingga Daud berkata, apakah hanya karena engkau baik baru engkau mau menyembah dia? Ya, Ayub tetap menyembah sekalipun keadaannya sangat buruk. Yang kedua, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego kita baru baca. Yang ketiga, Paulus tadi kita baca. Dan yang keempat, Daud seorang raja. Saudara tahu Daud pernah menyembah di dalam Mazmur 23. Dia berkata apa? Tuhan adalah gembala. Dia sedang menyembah Allah, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Tapi saudara tahu, bukan saja dia menyembah pada waktu dia di neraka. Lalu saudara baca yang selanjutnya berkata apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Penyembahan dari Daud tetap murni. Kenapa? Karena dia sadar dalam badai pun Tuhan ada di sana. Saudara, menyembah bukan karena sebuah perasaan. Kadang-kadang kita terganggu dengan perasaan waktu menyembah. Tadi saya bilang, waktu perasaan kita enak, kita mau menyembah. Waktu perasaan kita terganggu, kita pun berhenti menyembah. Betapa sial dan malam hidup ini. Kalau hidup ini bergantung pada perasaan. Ada apa? Yang kedua, pahlawan iman memiliki karakter kedua, yaitu siapapun dan apapun tidak boleh menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Ada 3 gangguan dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Siapapun dan apapun tidak boleh mengganggu apa atau menghalangimu untuk beribadah pada Allah. Ayat yang ke-13, 16 saya tidak muncul di sini, tapi saya coba baca untuk saudara. Ayat 13 dan 16 saya coba baca untuk saudara. Dikatakan begini. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geraknya untuk membawa siapa? Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah batu emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, ingin kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dangus, jenis-jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah batu yang kubut itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan. Kenapa tidak ada jawaban? Karena mereka tetap mau beribadah kepada Allah. Pada ayat 28, mereka tetap beribadah kepada Allah. Mereka menolak untuk menyembah dan beribadah kepada Nebukadnezar. Saudara-saudara, itu yang saya bilang, tidak boleh ada siapapun dan apapun yang menghalangi engkau datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, tadi saya bilang ada 3 penghalang. Pertama, aturan. Saudara tahu, tadi sudah dikeluarkan kita bahwa setiap orang yang lihat patung Nebukadnezar harus menyembah. Kalau bahasa sekarang, undang-undang, perda. Ada perda yang membuat mereka tidak bisa beribadah. Ada perda. Yang kedua, ada pejabat tinggi. Kalau sekarang orang bilang kepala dinas, kepala kantor, bupati, gubernur, yaitu Nebukadnezar itu sendiri. Dan yang ketiga adalah para musuh. Para musuh yang tadi lapor-lapor mereka. 3. Jadi orang-orang ini adalah, dan juga situasi, kondisi. 4 ada 4. Yang terakhir adalah kondisi. Kondisinya apa? Api yang makin dipanaskan 7 kali lipat. Sudah lihat? Ada 4 hal, yaitu 3 bicara tentang siapapun dan 1 bicara tentang apapun, yaitu api sedang dipanaskan 7 kali lipat. Ada 3, ada perda, ada pejabat yang berharap, dan ada teman-teman yang mau menghancurkan. Ada yang tidak suka mereka menyembah Allah yang benar. Sudah lihat, ada 4 penghalang, tapi penghalang 4 ini tidak membuat mereka tetap beribadah kepada Allah. Sederhana. Sekarang terbalik. Kalau saudara pergi ke Jawa, saya suka ayat ini akan lebih kuat bicara untuk saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat, ada di Aceh. Saudara lihat di YouTube, saudara tahu mereka mau beribadah saja tidak bisa. Kenapa? Karena tadi ada perda, ada pejabat, ada orang-orang yang tidak suka, ya,
ada front pembela Inggris, ada siapa lagi? Ada kondisi. Kondisinya adalah minoritas dan mayoritas. Tapi saya mau bilang sama saudara, gereja yang paling bertumbuh itu justru di daerah-daerah. Saya dengar justru dari orang-orang ustaz-ustaz di YouTube, kalau saudara bukan di YouTube, katanya setiap tahun di Indonesia ada 2 juta orang muslim pergi ke gereja. Padahal sudah tahu di sisi lain gereja dibakar, gereja ditutup, gereja sedang dianiaya. Tapi lihat, pahlawan sejati tidak akan mundur ibadahnya sekalipun ada siapapun dan apapun yang coba mengalah. Banyak kali kita bisa diganggu ibadah kita oleh siapa ya? Tinggi kita, bos kita. Saya paham, saya tidak sedang membuat anak saya makan kucing. Tapi waktu dia tes polisi baru-baru air mata saya jatuh. Telepon dia gagal. Satu waktu mamanya cerita ke saya, waktu dia terakhir mengumumkan gagal. Saya kan sudah bilang ke dia, lu boleh tes, tapi lu berdoa supaya kalau bisa tesnya jangan keluar ini. Dan itu mustahil ya, karena mereka yang punya aturan. Dan itu haknya mereka. Tapi saya sering mendidik anak-anak saya bahwa apapun kesibukan tetap beribadah kepada Tuhan. Lalu satu waktu dia pergi terlambat dan dia harus dihukum. Namanya menangis. Lalu pulang dia cerita, Mama dia tadi dihukum karena terlambat. Minggu terakhir waktu dia mau dinyatakan tidak lulus, dia minta izin sekali lagi karena tidak boleh. Pagi itu harus datang pagi. Lalu dia menghadap salah satu komandan, dia berkata, selamat pagi, dan saya mohon izin. Minggu depan saya sedikit terlambat. Dan saya kemungkinan terlambat. Dan saya mohon maaf. Tapi dia bilang sama komandan, tapi komandan tahu bahwa kalaupun saya gagal, dia bilang sama mama, kalaupun saya gagal hanya karena saya terlambat, tidak apa-apa. Saya mau menyembah Tuhan. Saya rasa itu membuat air mata saya jatuh. Dia memilih taat, sekalipun ada orang bisa ganggu dia, itu komandan. Tapi keputusan dia mencari Tuhan membuat saya menghormati dia sebagai anak saya. Apalagi Bapak di sini. Keputusan saudara, pagi ini saudara yang jual pasar, ini keputusan yang salah bagi orang muda. Hari ini pagi bagus untuk cari uang, betul? Ini pagi bagus untuk buka toko. Ini pagi bagus untuk pergi piknik. Tapi tadi saya bilang, pahlawan sejati, siapapun dan apapun tidak boleh mengganggu ibadah. Apalagi hanya pajak. Saya kadang-kadang bingung orang gara-gara pajak tidak bisa beribadah. Hanya gara-gara pasangan belum nikah kan bisa putus lagi. Tapi sudah bisa dengar dia itu dengan kepala sakit. Kepala sakit kan. Ada apa? Hanya karena gaji potong justru lebih besar. Hanya karena kisah dipotong. Kita sudah terganggu. Sadar misalkan Abednego tidak kisah yang diganggu, nyawanya diganggu. Tapi hatinya tetap ibadah kepada Tuhan. Ini sedang kehilangan. Kita sedang mengalami krisis yang sangat besar. Saya kadang-kadang bingung orang Kristen ini kota Kristen. Harusnya ada perda yang membuat kita tetap menyembah Allah dengan baik di hari ini. Tapi hari ini tambah kacau. Orang latihan tempo di hari Minggu. Orang ya apalagi bikin pertemuan di hari Minggu. Mereka lupa baca Daniel pasal 3. Oh, kalau mereka baca kopiar dan Bapak, was pagi yang sungguh datang Linda. Ya, saya tidak tahu, tapi ini yang kita bilang bukan bupati lagi. Ini presiden, ini raja, dan ini raja otoriter.
ke Israel itu maksudnya apinya dipanaskan. Sejahteranya bukan kelebihan sejahtera, di atas sejahtera. Sampai kalau di atas sejahtera hilang sejahtera. Lulus tidak lulus nyembah Tuhan. Ada amin. Mau jadi pegawai atau belum jadi pegawai tetap beribadah kepada Tuhan. Mau penghasilan naik atau turun tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan ada yang mengganggu hati. Ada amin. Ada amin. Coba sekali-sekali lah saudara bilang sama bos. Bos terserahlah bos mau potong gaji. Kita mau beribadah. Cobalah 3-4 kali. Pasti bos pikir. Ini ada. Tidak. Tapi sekali bos bilang, potong gaji. Saudara bilang, bos. Kita tidak pandang. Bos juga. Itu sebabnya saya bilang, kerja baik, kualitas baik. Sehingga waktu engkau minta izin, kasih bos kasih. Tapi dasar saudara kerja sudah benar, datang siang, terlambat. Bagaimana saudara mau minta izin untuk beribadah? Ada amin? Apa tahu kerja dengan baik? Kapanpun engkau minta izin, yang lucunya begini. Kalau untuk pekerjaan saudara tidak berani minta izin. Tapi kalau keluarga nikah sampai dia tembur, saudara berani. Mati sampai di lubang sana, karena biar jangan kami sudah pergi. Heran ya, beribadah saudara tidak punya kualitas. Yang kadang-kadang khotbah begini membuat kita telinga panas, tapi ini fakta. Ini fakta. Tapi sudahlah kita tidak bahas itu. Siapapun dan apapun tidak boleh menghalangi apa? Anda beribadah kepada Tuhan Allah. Katakan amin. Saudara yang ketiga, pahlawan iman memiliki karakter dan ciri khas, penderitaan dan situasi yang mengecewakan. Saudara jangan sekali kata itu. Penderitaan dan situasi yang mengecewakan tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk kita tidak setia dan cinta kepada Tuhan. Ada kata mengecewakan. Dalam hidup ini ada tidak pernah kecewa. Ulang-ulang. Dengan siapa? Kita mau kasih tahu mau takut mana. Kekecewaan tidak boleh, penderitaan dan situasi yang mengecewakan tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk kita tidak setia dan cinta kepada Tuhan. Ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyalanya dari dalam tangan biaranya. Waktu api dipanaskan untuk saudara, api dipanaskan di depan karena saudara tidak menyembah. Pertanyaan saya, sebagai manusia normal, apa yang Anda doakan? Apa yang Anda minta? Kalau bisa, apa yang saudara minta? Dilepaskan dari api. Betul? Itu naluri manusia. Jangan masuk api. Betul? Doa kita harus dijawab. Tuhan, ini api, bukan air. Jangankan api, saudara masuk ke es yang 0 derajat, berani tidak? 0 derajat. Bangun pagi mau mandi keripik saja hidup 1, 2, 3. Kan ada yang saya takut ini, 1, 2, 3, dapat cepat. Atau dia mulai siang dekat dulu, itu saudara takut ini, itu dingin, kita takut. Kalau saudara pisau berani mandi tidak? Bapak 3 hari cuci muka saya. Itu dingin, kita sudah tidak tahan. Ini api. Harusnya permintaan kita adalah bebas dari api, betul? Tapi Alkitab bilang apa? Ayat 18, tapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Dewa. Saudara lihat, seolah berkata begini, kalaupun kami dapat dibebaskan, puji Tuhan. Tapi kalaupun hasilnya mengecewakan, ayat 18 itu sedang bicara, hasilnya mengecewakan. Berapa banyak orang ketika dikecewakan, tinggalkan Tuhan, melayani. Orang lain nikah sampai suara cucuan. Belum. Kemarin saya bilang ke teman-teman, kami oma-oma ada yang sudah menikah, ada yang sudah ada cucu. Kami Bukit Abu,
Bisa selama 29 tahun dan kami kumpul. Waktu ketemu, ada tanya, ada yang sudah menikah, ada yang bilang, saya sudah ada cucu. Ada yang mengatakan, dia sekarang saya tidak apa. Ada juga yang tidak menikah. Saya tanya, kenapa tidak menikah? Karena dia pacaran dengan seseorang, dia rawat. Pacarnya itu sakit. Rawat, mati. Pacar lagi kedua. Yang paling penyakit. Rawat, mati. Kalau dia berkata, rasanya saya tidak menikah. Dia kecewa. Dia punya cinta yang besar. Rawat sampai mati. Sebenarnya ini kalau sudah laki-laki yang bagus ini model begini yang bagus. Perempuan ini. Banyak dan penyakit saya dia rawat. Apalagi saya. Betul tidak? Ini penyakit. Dia rawat sampai mati. Dia kecewa. Ada yang pacaran kami ada orang lain. Ada. Lalu lari sampai di sebelah barat sana dan tidak pulang-pulang. Karena kecewa. Kecewa itu memang tidak gampang. Orang-orang yang kecewa ini biasanya move on yang kecil sekali. Tapi kecewa sekali lagi tidak boleh mengganggu kita apa yang kita pilih. Kecewa tidak boleh membuat kita apa? Puji Tuhan. Ini gara-gara kecewa semua. Kecewa atau penderitaan dan situasi yang menjauh tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk kita tidak setia dan cinta kepada Tuhan. Saudara, gara-gara kecewa. Saya bilang itu, pacaran kalau terlalu lama begitu. Mereka pacaran sekitar 8 tahun. Pacaran terselama, malam kalau bisa nikah lebih. Kalau terlalu lama, nanti kecewa. Pernah makan di bakso 99, tapi di bakso 46, tapi putus. Kecewa. Apalagi kecewa dengan orang-orang rohani. Saya pernah punya kawan kecewa dengan ketua persekutuan doa. Kan ketua persekutuan dianggap rohani, tapi ketua persekutuan doa pun orang banyak. Kalau dia bilang, karunia apa kemudian lagi? Pacaran dengan itu pacaran dengan saya. Kecewa itu pantas. Yang lebih tidak pantas adalah tinggalkan persekutuan doa, tidak mau melayani Tuhan. Gila. Itu sama dengan saudara berkelahi dengan tetangga di kiri, saudara malah tetangga kan. Ya toh, saudara punya orang kasih itu, saudara kasih salah seorang. Saudara bilang, ini mudah dulu. Kecewa dengan ketua persekutuan doa. Lu mana pun polis. Polis bilang rasanya kita mau naik kembali ke sana. Tapi sekali lagi, kecewa tidak boleh membuat apa, saudara? Kecewa tidak boleh membuat engkau punya alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Amin. Ada orang pernah saya dengar, Papa, itu kantong persembahan itu model apa yang kita kasih? Pembangunan lewat, perpuluhan lewat, persembahan lewat, hidup menderita. Kita memberi pasti diberkati. Tapi kalaupun kita tidak diberi oleh Tuhan, cinta kita masih kuat kita Tuhan. Ada amin. Kasih keutamaan Tuhan. Ada amin. Saudara penderitaan apalagi hal yang mengecewakan. Tadi dia bilang apa? Kalaupun tidak, dia berbahasa tadi SPKP. Kalau Tuhan mampu, dia akan tolong saya jadi pegawai, bahkan kepala dinas. Sekalipun tidak ditolak mentah-mentah, saya tetap cinta Tuhan. Amin. Tapi mau nikah tidak jadi, bilang sama Tuhan, tidak apa-apa. Ini mengecewakan. Kecewa itu boleh menangis tidak? Boleh. Kalau saudara kecewa dengan seseorang, pulang ke rumah menangis dari Tuhan. Ada teman saya ada. Kalau lu mau supaya lepas dimiliki Tuhan, satu saja berteriak keras. Kalau kami di kuliah di Malang, kalau kami jengkel, kuliah banyak, tugas banyak, kami pergi ke sawah kereta. Wah! Sehingga orang kereta kalau lihat, dia bilang, lalu saya tanya, kalau kami tinggal di perumahan, semua orang tenang bagaimana?
masuk dalam air. Serius, masuk dalam air dan teriak. Wah! Katanya kalau saudara teriak, rasa ringan. Saudara jangan berteriak di sini. Saya masih khotbah. Pasti adalah kecewa itu biasa. Yang tidak biasa adalah kalau saudara tidak lagi setia dengan Tuhan. Siapapun tidak boleh membuat engkau terganggu cintamu kepada Tuhan. Amin. Amin. Siapapun dan apapun, mau ada makan tidak ada makan, saudara harus tetap mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, mari kita lihat beberapa contoh. Tetapi seandainya tidak, tadi dikatakan hendaklah Tuhanku mengetahui raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Itu bicara tentang kalaupun hasilnya mengecewakan, tapi cintanya kepada Tuhan tidak pernah hilang. Mari kita baca Ibrani. Bagaimana dengan saudara yang sedang mengharapkan sesuatu, tapi kenyataan terbalik? Ini yang terjadi dengan kita Ibrani. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 ini kumpulan orang-orang beriman, pahlawan-pahlawan iman. Dan yang menarik ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ada yang mereka rindukan, tapi mereka tidak dapat. Tapi apakah mereka meninggalkan iman mereka? Tidak. Ada. Saya punya visi. Dari dulu masih sekolah kita membangun rumah kebaktian minimal 2 lantai. Kebaktian saya punya visi adalah pagi 1000 karena saya rencana visi saya sebelum saya mati adalah itu sudah dengan banget. Visi saya sebagai orang saya berbakti sudah hujan tidak jadi, saya pegang janji Tuhan. Yaitu 1, kebaktian pagi jam 6 akan ada 500 orang dalam gedung baru kita. Kebaktian jam 8 sampai jam 10 ada 1000 orang. Kebaktian jam 5 sore ada 1000 orang. Pertanyaan saya, bisakah itu terjadi? Saya tidak tahu. Karena Alkitab juga bilang, ada orang yang punya mimpi, punya kerinduan, tapi mereka tidak dapat sampai mereka mati. Lalu dosen saya mengatakan, pendeta Paulus Murator mengatakan kepada saya, tetaplah bermimpi. Kalaupun tidak dapat, anak-anakmu akan melanjutkan. Dan saya ingat betul kata betul suatu daun ingin membangun rumah Tuhan, tidak jadi. Tapi visi itu tidak berhenti. Visi itu akhirnya digenapi oleh Yesus. Saya tidak tahu apakah 3 anak saya akan melanjutkan visi. Tapi maksud saya ada, kalaupun nanti saya mati hanya ada tiang berdiri, itu tidak akan mengecewakan saya. Kenapa? Karena saya tahu saya mengasihi dia, bukan hanya gedung itu. Saya berdoa untuk saya punya cinta tidak akan hilang sekalipun itu mengecewakan. Karena doa saya adalah saya rindu kalau setelah saya bangun ini dan betul terjadi visi itu, saya ingin satu waktu, mungkin video ini akan menjadi dokumen satu waktu. Kalau Tuhan izinkan saya umur panjang dan gereja sudah jadi, saya ingin supaya orang bilang tempat mati, mulai tempat mati, tempat besok saya dimakamkan di gereja ini. Saya ingin semua orang duduk malam itu di atas lantai 2, mayat saya ada di situ. Dan saya mau orang menyembah di kakek selama 3 hari di depan mayat saya. Saya berharap di sini anak-anak saya dengar. Kalau kelak itu jadi, Tuhan tolong supaya ada kakak selama 3 hari. Saya tidak mau bikin lain. Saya mau kumpul di sini. Kenapa? Karena rumah saya kecil, halamannya kecil. Saya yakin ada banyak orang datang untuk beribadah. Tapi saya mau ada orang bercerita. Orang ini telah membuat iman kami kuat. Orang ini telah memberkati anak. Kemarin saya dapat WA daripada anak saya, anak rohani saya itu, kakak Paul dan kakak Christine. Mereka WA saya dan mengatakan, Bapak, terima kasih buat doa dan diizinkan dia diterima menjadi pegawai negeri. Lalu saya bilang sama dia, saya bangga punya kalian. Dan saya masih menanti sampai pada waktu ajal Tuhan ambil saya. Saya mau melihat yang berdiri di samping jenazah saya ada
adalah anak dan cucu saya yang telah jadi luar biasa. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa-apa, mengecewakan, tapi tidak mengganggu cinta mereka kepada Tuhan. Katakan amin. Saya takut. Tapi saya adalah cinta kita kepada Tuhan tidak boleh lenyap sekalipun itu mengecewakan. Roma 8 ayat 35 berkata begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jelas. Kesesatan, penganiayaan. Apa yang datang gereja sih dianiaya di depan? Apa tempelin bola mana? Apa kami? Saudara, di tempat-tempat tertentu orang tempelin penderitanya. Jangan lebih mudah. Penganiayaan apa lagi? Kelapa. Saya wajah saudara kenyang-kenyang semua. Bahkan masih ada nasi yang saya lihat tadi datang masih ada garis. Urus saudara masih kambingnya gara-gara minyak bang. Dia bilang kelaparan, ketelanjangan. Saya kenal ada seorang yang dulu kaya lalu miskin. Waktu kecewa, dalam kekecewaan itu, dia jual salon. Dalam keadaan dia jual sama, satu waktu ada suatu nona lewat dan bicara tentang Tuhan, dia berkosong Tuhan, kosong tentang Tuhan. Anak saya tidak bisa bicara karena anaknya apa yang disebutnya autis atau bukan autis, dia tidak bisa bicara. Sampai Tuhan, bisnisnya hancur, istrinya tinggalkan. Kalau dia berkata usah tentang Tuhan. Apakah Tuhan model begitu? Lalu wanita ini bilang begini, Bapak, saya mau tanya Bapak, waktu tukang parkir jaga parkir yang datang itu apa-apa saja? Yang datang Alfa, yang datang Kijang Keren, yang datang mobil mewah, mobil. Saya mau tanya sekarang. Pernah tukang parkir waktu dong datang ambil foto lalu tukang parkir Bapak bilang beta jaga. Ini dari jam 3 sampai jangan bawa pulang Pak. Pulang ke barang. Pernah saudara parkir foto lalu tukang parkir marah. Bapak aja coba. Bapak kasih bunyi mesin Bapak lihat. Pernah? Kalau dia berkata kita ini seperti tukang parkir. Mewah, murah, semua itu tinggi. Kalau yang punya datang ambil, lu tidak bisa makan. Lalu bangkit seperti ini, disadarkan betul semua ini tinggi. Kalau diambil suamimu satu waktu, jangan marah dia. Kalau diambil anakmu satu waktu, jangan marah dia. Kalau diambil keluargamu satu waktu, jangan marah dia. Semua itu tinggi. Amin. Ini baru kata Mas. 2 garam setengah, seputus itu serusak. Hilang, kita kecewa kan? Itu titipa. Akan amin. Titipa, amin. Kalau ada orang yang dia HP hilang di klinik, lalu saya lihat dia tidak ada lagi di video. Saya bisa paham. Karena dia taruh di motor, tiba-tiba dia duduk, hilang. Saya juga pikir apakah memang dia hilang di gereja ataukah dia lupa. Kadang-kadang kita begitu, kita meyakini, oh tadi kita tahu itu speaker. Tiba-tiba dapat di dapur sana. Nah, saya pikir apakah itu kalau memang demikian. Terus saudara, inilah masih manusia, amin. Saudara masih bisa hilang di sini. Ada orang berkata, Pak Pendeta, saya harus dipastori dalam hati saya. Dipastori itu hanya saya, istri dan anak-anak. Berarti kalau bukan anak saya, memang saya mau minta ampun. Tapi ya mau bilang apa? Hidup ini ada yang mengecewakan. Tapi sekali lagi cinta kita tidak boleh mengecewakan Tuhan. Katakan amin. Cinta kita kepada Tuhan tidak boleh lenyap. Dan yang terakhir,
yang terakhir. Oh sorry, ada satu lagi. Saudara kalau tahu Yohanes, tahu Yohanes? Yohanes tidak tahu. Tahu Yohanes? Yohanes ada berapa dalam Alkitab? Yohanes ada berapa dalam Alkitab? Aduh Tuhan Yesus. Yohanes ada berapa? Ada 2. Dalam Alkitab ada 2. Satu, Yohanes Pembaptis. Satu, Yohanes murid Yesus. Nah, di dalam cerita ini Yohanes murid Yesus. Yohanes yang dikasih murid, yang disebut murid yang dikasih. Saudara tahu, dikatakan bahwa Kaisar Roma Domitian pernah memerintahkan supaya Rasul Yohanes digoreng sampai mati dalam minyak. Digoreng. Saudara pernah melihat goreng ikan? 15 menit baru garing. Yohanes digoreng, dia memaksa supaya kalau bisa tinggalkan iman. Anda tidak tahu, Yohanes digoreng. Saya tidak bayangkan dia tanpa model besar bagaimana. Kalau dia besar kayak saya walinya boleh bagaimana? Atau tempat goreng. Tapi tidak usah membayangkan. Dia digoreng sampai mati dalam minyak. Maksudnya dia mau digoreng sampai mati. Tapi Yohanes tetap berkhotbah dalam wali itu. Bayangkan. Digoreng, dia masih berkhotbah. Saudara-saudara, jadilah pahlawan iman. Digoreng. Kita baru makan mie goreng saja. Alias makan kosong saja. Kita mau. Betul? Ini digoreng masih kota. Bukan hanya itu. Dalam waktu Yohanes dipaksa minum racun. Coba ya. Sambil digoreng. Kota. Terus sambil digoreng. Dikasih racun. Kurang ajar kita demikian. Penderitaan luar biasa. Tapi sekali lagi, Yohanes tidak menyerah. Yohanes tidak punya hilang cintanya kepada Tuhan. Racun itu tidak mencelakai dirinya. Demikian Yohanes, kepala gereja di Efesus saat itu dibuang ke Patmos pada tahun 97. Saya sudah masih, siapa yang lain tahu? Yohanes digoreng, dikasih racun, masih khotbah. Kalau Allah berkata cinta saya masih kepada Tuhan. Yang lebih luar biasa, saudara tahu. Justru setelah dia dianiaya ini, dia dapat penglihatan menulis kitab Tuhan. Tuhan menyampaikan berita-berita harinya. Saya mau bilang sama saudara, ketika Anda setia dan tetap mencintai Tuhan dalam kekecewaan dan dalam penderitaan, selalu ada visi Tuhan untuk hidup. Ada apa? Selalu ada apa? Visi Tuhan. Yohanes dapat visi waktu dalam penderitaan dan kekecewaan. Berapa banyak orang dapat visi dalam kekecewaan? Berapa banyak orang dapat visi dalam kekecewaan? Pernah saudara dihina orang? Keluarga miskin, keluarga tidak ada apa-apa. Lalu saudara dapat visi. Oke, papa mama susah, makanya dong anggap remeh. Kita harus sekolah baik-baik supaya bisa jadi orang penting, supaya dong bisa orang pintar. Lalu lihat, kekecewaan membangkitkan visi seseorang. Dalam keadaan kecewa dia tetap cinta Tuhan, Tuhan kasih visi. Jadi kalau saudara pacaran dalam kekecewaan, Tuhan kasih visi. Hanya engkau terlalu terlena dengan dia. Itu masalah. Sehingga engkau bilang visi. Engkau terlalu bilang dia masalah apa dia terlalu baik. Saya dari kesekutusan. Saya bilang selalu ada visi, ada amin. Bilang oke, pulang. Terbiak Tuhan kasih dia lebih baik dulu. Itu visi. Tidak ada kata. Kasih tahu yang sembarang saja. Saudara yang diberkati Tuhan, selalu ada visi, ada amin. Kekecewaan selalu ada visi. Amin. Tidak lulus ujian kali ini. Ada visi tuh. Saya akan belajar. Lulus tidak lulus di mana matematika. Saudara sudah tidak lulus di matematika, belajar lebih banyak, jangan di bahasa Indonesia. Visi saudara adalah belajar di matematika. Itu visi. Selalu kecewa itu ada visi. Amin. Saudara yang kecewa dengan rumah tangga, ada orang yang punya rumah tangga sedang kacau. Mungkin suami ingin meninggalkan, ada visi. Apa itu? Anak-anak pun. Kalaupun akhirnya diizinkan Tuhan, misalnya saudara bercerai, Anda harus tahu ada visi. Siapa itu? Anakmu. Dan anaknya nangis untuk suamimu yang meninggalkan. Ada visi anak. Besarkan dia. Supaya kalau dia besar, dia tidak apa?
selalu hadir di tengah kekecewaan. Seperti itu Bapak yang yang terakhir. Yang terakhir. Puji Tuhan tidak dijawab. Tapi karena khotbah saya minta maaf, saya lanjut. Pahlawan iman memiliki karakter penderitaan dan situasi yang mengecewakan tidak boleh membuatmu kehilangan iman. Kita buka pada Tuhan tidak bisa. Iman itu paling penting, iman itu paling dasar. Tiket ke surga, tiket ke surga, iman. Hanya Alkitab bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui. Jadi iman itu adalah satu yang dasar. Jadi ketika kita diganggu oleh apapun kondisi kita, iman tidak boleh hilang lenyap. Amin. Pegangan kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Tadi saya bilang, kalau saudara ikut YouTube, saya kadang-kadang sebagai hamba Allah seperti teriris-iris hati saya. Hanya karena dibangun rumah seadanya. Rumah sudah besar. Di satu tempat, saya lupa tempat di Pulau Timur ini. Ada satu desa di mana orang Kristennya tinggal beberapa keluarga, mungkin 4 saja. Yang lain itu sudah mu'alaf. Kenapa? Karena yang mu'alaf itu dibangun rumah-rumah yang banyak. Sedangkan kita punya tidak banyak. Rumah. Mereka lupa, Yohanes berkata, aku pergi supaya aku menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi mata mereka telah terkabur dengan rumah yang sebentar bisa roboh oleh angin dan badai. Ada, saya kasih ingat saudara, saya ingat orang-orang muda sekarang. Papa mamamu sebagai tokoh iman akan mati. Pendetamu akan mati. Tapi orang muda, iman itu sedang ditaruh di atas pundak. Kalau engkau mempertahankan iman, engkau sedang melanjutkan turunan-turunan orang percaya selanjutnya. Tapi kalau engkau tidak menjual imanmu hari ini, engkau sedang membuat orang-orang percaya makin lenyap. Ada. Saya kasih ingat orang satu waktu dengan Bapak. Kalau kami yang tua-tua semua, pesan saya sederhana. Makan tidak makan, susah atau senang, kaya atau miskin, saya masih dapat mati sebagai orang yang pernah percaya pada Tuhan Yesus. Ada apa? Makan tidak makan, Yesus harus sampai pada kubur makhlukmu sehingga tertempel di salib adalah ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untuk ada. Saya mau itu yang terjadi atas hidup saudara dan saya, dan bukan berubah. Ketika pendeta lewat, saya suka kubur orang mati. Saya lewat, saya suka memperhatikan nama-nama orang. Ada pekuburan, pekuburan agama seberang, tapi namanya adalah Maria Magdalena. Kuburan agama seberang, Maria Magdalena. Anda sedang mengkhianati Tuhan dan keturunan. Dan Anda sedang mengkhianati keturunanmu dan Tuhanmu. Sekali lagi, setialah sampai mati. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Tuhan tolong kita. Oh, Tuhan terlalu baik di dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Penderitaan tidak boleh membuat kita kehilangan iman, kehilangan penyembahan, kehilangan kesetiaan. Bahkan kekecewaan sekalipun tidak boleh membuat kita tidak lagi